Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Paskah. Karena inilah poin di mana kita akan mengalami satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, di Paskah ini kita mengingat bagaimana bangsa Israel waktu itu mereka juga mengalami satu penderitaan yang sangat berat. Nah, yang pertama kita mau mengingat yaitu Tuhan adalah Allah perjanjian. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Setiap perkataan Tuhan pasti akan digenapi. Dan Tuhan jauh sebelum itu dia berfirman kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan mengalami penderitaan, akan ditindas. Tapi setelah 400 tahun mereka akan keluar. Mereka akan dibebaskan. Jadi Tuhan yang adalah Allah perjanjian, dia pasti akan menepati janjinya. Walaupun dalam keadaan yang sangat berat. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan dan dia adalah Allah yang mendengar. God cares and God hears. Di dalam Keluaran 3 dikatakan, Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Aku sudah mendengar seruan mereka, aku tahu penderitaan mereka. Dan di dalam ayat 16 dikatakan, aku sudah mengindahkan kamu, aku peduli terhadap kamu, apa yang kamu alami di Mesir. Dan ayat yang ke-17 mengatakan, aku akan membawa kamu keluar dari kesengsaraan, aku akan membawa kamu keluar dari penderitaan, menuju tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tuhan ingin membebaskan saudara dan saya. Dan Tuhan bahkan berkata kepada kita dalam 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Karena Tuhanlah yang memelihara. Dan Tuhan adalah Allah yang setiap hari menanggung beban-beban kita. Jadi Paskah berarti Allah peduli dan Allah mendengar. Yang kedua, Paskah berarti freedom, kebebasan, kemerdekaan. Waktu itu Musa meminta izin kepada Firaun. Dia berkata, berikanlah kami izin supaya kami pergi. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban, untuk menyembah Tuhan. 3 hari perjalanan. Nah, di sini kita lihat angka 3 merujuk kepada apa yang terjadi dengan Yesus. Yesus mati dan di hari yang ketiga dia dibangkitkan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan di dalam Roma 8:11, dan jika roh Yesus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi roh yang sama yang dihembuskan kepada Yesus, nafas Allah, itu akan dihembuskan juga kepada kita, membawa freedom, kemerdekaan, kebebasan. Freedom dari apa? Kemerdekaan dari pola-pola yang lama. Dari selama ini kebiasaan-kebiasaan kita. Karena itu bukan kebetulan kalau kita semua saat ini mengalami satu pemutusan dari pola-pola yang lama. Mungkin kita harus dikarantina, kita harus tinggal di rumah, kita nggak bisa ke gereja. Tapi ini untuk menguji hati kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Apakah yang di dalam ini hanya agamawi ataukah penyembahan yang benar kepada Tuhan? Dan pola yang lama yang dialami oleh orang Israel, mereka dulunya adalah budak. Sekarang mereka akan dibebaskan untuk mengikuti Tuhan, melayani Tuhan Allah yang hidup. Jadi Paskah berbicara tentang freedom, kemerdekaan dari pola-pola yang lama. Mari saat-saat ini, mari ketika kita berada di rumah bersama dengan keluarga kita, sediakan waktu 1 jam break dari semua media sosial. Dan sediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan,
Pola apa di dalam hidupku yang lama yang harus diputuskan, yang harus dibereskan. Dan yang terakhir, Paskah ini dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Roti tidak beragi, tidak boleh ada ragi sedikit pun. Ini berbicara tentang kekudusan. Ya. Dan ketika saudara membaca juga Yesus ketika hari Paskah, dia pergi ke rumah Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia membersihkan rumah Tuhan. Dia mengusir semua pedagang-pedagang penukar uang di dalam rumah Tuhan. Dan dia berkata, rumahku harus menjadi rumah doa, bukan rumah bisnis. Mari ini juga menjadi satu perenungan bagi kita di saat ini. Apakah tubuh kita, rumah Tuhan ini, sungguh-sungguh sudah merupakan rumah doa? Dan itulah yang Tuhan mau bawa kita bebas, merdeka dari pola-pola yang lama yang mungkin selama ini tidak sesuai. Dan biarkan Tuhan mengarahkan hidup saudara di arah tahun ini. Ini saat-saat saudara mempersiapkan diri dengan mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Apa yang harus ditinggalkan di dalam hidupmu. Apa yang harus dipatahkan. Dan bagaimana saudara mendengar suara Tuhan untuk mengikuti apa yang harus engkau lakukan di tahun yang baru. Jadi Paskah berarti bahwa Tuhan itu Allah perjanjian. Dia akan menepati janjinya. Tuhan peduli, Tuhan mendengar, Tuhan menepati janji. Dan yang kedua, Paskah berarti kemerdekaan. Karena di dalam kekudusannya ada kemerdekaan yang sejati. Tuhan memberkati.